Kita lanjutkan kembali pemirsa, selain memberikan bantuan logistik untuk seluruh korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga fokus pada upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat-tempat pengungsian. Demi mencegah penularan COVID-19 di tempat-tempat pengungsian korban banjir bandang Nusa Tenggara Timur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan sejumlah upaya konkret. Kepala BNPB Doni Munardo dalam jumpa pers virtual mengatakan tidak menginginkan kasus COVID-19 di NTT kian bertambah. Sebab dalam 3 bulan terakhir, NTT mengalami peningkatan kasus aktif, di mana kasus aktif di NTT masih berada di atas kasus aktif nasional. Oleh karena itu, para pengungsi yang tergolong ke dalam kelompok rentan dipisahkan dengan kelompok yang usianya masih terbilang muda. Oleh karenanya, strategi kita adalah memutus mata rantai penularan dengan memisahkan antara kelompok rentan, apakah itu orang tua yang punya penyakit penyerta atau komorbid, anak-anak, balita, dan ibu-ibu hamil, dengan mereka yang secara fisik masih muda usia. Mereka tidak boleh berada di satu kawasan pengungsian. Selain cara itu, BNPB juga mempercepat penyaluran bantuan agar seluruh korban terdampak banjir bandang bisa menyewa rumah. Hal ini dimaksudkan supaya meminimalkan tempat-tempat pengungsian di NTT. Warga yang berada di kawasan pengungsian pun wajib didata untuk melakukan tes usap antigen secara rutin. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo melakukan peninjauan ke Kabupaten Lembata NTT yang dilanda bencana banjir bandang. Doni Monardo menegaskan para warga yang terdampak harus mendapatkan pertolongan yang maksimal. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo meninjau Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada 6 April 2021, pasca bencana banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Dalam peninjauannya, Doni Monardo berbincang dengan warga terdampak bencana banjir bandang dan menanyakan kebutuhan darurat yang diperlukan. Kepala BNPB menegaskan warga yang mengalami luka ringan atau berat harus mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal. Sebelumnya, rombongan Kepala BNPB juga sempat meninjau dapur umum serta kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Lewoleba. BNPB sendiri sudah mengerahkan 3 helikopter yang difungsikan untuk mengangkut logistik dan menjangkau beberapa daerah yang terisolasi, serta mengakomodasi para warga yang membutuhkan pertolongan darurat, utamanya kelompok rentan. Adapun Kabupaten Lembata termasuk lokasi yang mengalami dampak dengan kategori berat. Kondisi permukiman penduduk yang berada di bawah bukit menjadi pemicu besarnya dampak banjir bandang. Akses jalan sempat terputus akibat banyak batu besar dan material yang terbawa saat longsor. Ada kesulitan nggak? Banyak.